Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan, seperti apakah rasanya pencerahan? Pencerahan bukanlah pikiran atau perasaan. Bahkan, pencerahan sama sekali bukan pengalaman. Ketika semua pengalaman telah lenyap, dan cermin kesadaran dibiarkan tanpa isi, kosong sama sekali, tidak ada objek untuk dilihat, dipikirkan, dirasakan. Ketika tidak ada isi di sekitarmu, saksi murni tetap ada, itulah keadaan pencerahan. Sulit, hampir mustahil, untuk menggambarkannya. Jika dirimu mengatakan rasanya membahagiakan, itu memberikan makna yang salah padanya, karena kebahagiaan adalah sesuatu yang bertentangan dengan kesengsaraan, dan pencerahan tidak bertentangan dengan apapun. Itu bahkan bukan keheningan. Karena keheningan hanya memiliki makna ketika ada suara. Tanpa kontras suara, tidak ada pengalaman keheningan. Dan tidak ada suara, tidak ada kebisingan. Itu bukan pengalaman satu, karena apa yang bisa dimaksud dengan satu, ketika hanya satu yang tersisa? Satu bisa memiliki makna, hanya jika dibandingkan dengan yang lain, dengan yang banyak. Itu bukan terang karena itu bukan kegelapan. Itu tidak manis karena itu tidak pahit. Tidak ada kata-kata manusia yang memadai untuk mengungkapkannya, karena semua kata-kata manusia berakar pada dualitas, dan pencerahan adalah transendensi. Semua dualitas tertinggal. Itulah sebabnya Buddha mengatakan, itu adalah sunya. Ketika dia mengatakan itu adalah sunya, kehampaan, kekosongan, dia tidak bermaksud bahwa itu adalah kekosongan, dia hanya bermaksud bahwa itu kosong dari semua konten. Misalnya, sebuah ruangan bisa disebut kosong, jika semua perabotan telah dipindahkan, tidak ada satupun barang yang tersisa di dalamnya. Dirimu akan menyebut ruangan itu kosong. Itu kosong dari semua yang pernah dikandungnya sebelumnya, tetapi juga penuh kekosongan, penuh kelapangan, penuh dengan dirinya sendiri. Tetapi tidak ada yang bisa dikatakan tentang kepenuhannya, kelimpahannya, karena bahasa manusia tidak memiliki kata untuk itu. Kita telah mencoba selama berabad-abad untuk menyebutnya Tuhan, menyebutnya nirwana, menyebutnya moksha, tetapi semua kata entah bagaimana gagal. Sulit untuk menerjemahkan sesuatu dari prosa ke puisi, lebih sulit untuk menerjemahkan dari puisi ke prosa, karena prosa berada pada level yang lebih rendah, puisi berada pada level yang lebih tinggi. Sulit menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, meskipun semua bahasa berada di alam yang sama. Mengapa sulit menerjemahkan? Karena ada nuansa halus pada kata-kata. Nuansa-nuansa itu hilang dalam penerjemahan, dan itulah hal yang nyata. Mustahil menerjemahkan sesuatu yang tidak ada kata untuknya. Mustahil menerjemahkan sesuatu yang transendental ke dalam bahasa-bahasa yang termasuk dalam dunia dualitas. Itu seperti berbicara tentang cahaya dengan orang buta, berbicara tentang musik yang indah kepada orang yang tidak bisa mendengar, yang tuli, berbicara kepada orang yang menderita demam dan yang kehilangan rasa, tentang rasa manis. Rasa manis tidak ada artinya, dia telah kehilangan semua rasa. Tetapi sedikit makna mungkin, karena dia pernah merasakan sebelumnya, dia bisa mengingatnya. Tetapi dirimu bahkan tidak bisa mengingat, kapan dirimu pernah merasakan keilayan. Dirimu telah benar-benar melupakan rasa itu. Mungkin di dalam rahim ibumu, ada beberapa pengalaman yang serupa, mungkin tidak persis sama, tetapi serupa. Cobalah untuk melihat maksud dari penerjemahan.
Rabindranath dianugerahi hadiah Nobel untuk bukunya Gitanjali. Ia menulisnya dalam bahasa ibunya, Bengali. Buku itu memiliki keindahan yang berbeda dalam bahasa Bengali. Bahasa Bengali memiliki alunan musik, bahasa itu adalah salah satu bahasa terindah di dunia. Bahasa itu memiliki cita rasa hati tertentu. Konstitusinya puitis, bahasanya sendiri terbuat dari puisi. Oleh karena itu, Gitanjali dalam bentuk aslinya adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Rabindranath sendiri menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, tetapi ia merasa sangat sedih. Selama bertahun-tahun ia mencoba. Dia sangat menguasai bahasa Inggris, tetapi dia bisa melihat perbedaannya sangat besar. Sementara aslinya ada di suatu tempat di Gunung Everest, terjemahannya ada di dataran, perbedaannya sangat besar. Dalam penerjemahan, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat berharga. Dia meminta seorang Inggris yang sangat terkenal, C.F. Andrews, untuk membantunya. Andrews terpesona dengan keindahan buku itu, karena dia tidak tahu apapun tentang aslinya. Itulah sebabnya dirimu terpesona dengan kata-kata para Buddha, karena dirimu tidak tahu apapun tentang aslinya. Jika dirimu tahu apapun tentang aslinya, maka kata-kata para Buddha akan terlihat seperti sampah jika dibandingkan dengan aslinya. Jika dibandingkan dengan puncak-puncak Himalaya yang masih perawan, kata-kata itu akan terlihat biasa saja, seperti kata-kata pasar. Kata-kata itu berasal dari pasar, kata-kata itu dimaksudkan untuk pasar. Andrews terpesona. Rabindranath berkata, tetapi aku telah menunjukkan buku itu kepadamu untuk membantuku. Andrews hanya menyarankan 4 koreksi, itu adalah tata bahasa. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri. Dia berkata, ubah ke-4 kata ini, tata bahasanya agak salah. Rabindranath segera mengubah kata-kata itu. Kemudian dia pergi ke Inggris. Dalam sebuah pertemuan para penyair, seorang penyair besar Inggris, Yeats, telah memanggil para penyair, kritikus, dan orang-orang yang mencintai puisi untuk mendengarkan Gitanjali karya Rabindranath. Rabindranath membaca puisi itu. Mereka semua terpesona, itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jarang diketahui di Barat, karena memiliki kualitas yang sama dengan Upanishad. Jika dirimu telah membaca Kahlil Gibran, kualitasnya sama. Namun Yeats berdiri dan berkata, semuanya benar kecuali ada yang salah di 4 tempat. Itulah 4 kata yang disarankan oleh C.F. Andrews. Rabindranath berkata, aku bingung, terkejut, aku tidak percaya. Ini adalah kata-kata yang disarankan oleh C.F. Andrews. Kata-kata itu lebih gramatikal. Kata-kata asliku sendiri adalah ini. Yeats berkata, kata-kata aslimu benar. Meskipun tidak gramatikal, kata-kata itu memiliki puisi di dalamnya, sebuah aliran. Kata-kata yang disarankan oleh Andrews ini secara gramatikal benar. Andrews memiliki pikiran seorang guru sekolah, tetapi kata-kata itu seperti batu di jalur sungai, kata-kata itu tidak membantu alirannya. Dirimu harus tidak gramatikal, karena puisi bisa menjadi non-gramatikal, tetapi puisi tidak bisa tidak mengalir. Alirannya harus dipertahankan, semakin besar alirannya, semakin baik puisinya. Bahkan dalam dunia biasa, dari satu bahasa ke bahasa lain, itu adalah masalah yang besar.
Dalam bahasa sehari-hari, penerjemahan juga merupakan fenomena yang sangat sulit, salah satu seni yang paling sulit, dan semakin hebat puisi, semakin sulit pula. Puisi terhebat tetap tidak diterjemahkan. Namun, berbicara tentang pencerahan adalah hal yang mustahil karena banyak alasan. Tidak ada konten yang bisa dibicarakan, tidak ada ego yang bisa dirasakan, dikatakan, dijelaskan. Objek menghilang, dan dengan objek subjek juga menghilang, ingatlah, karena keduanya merupakan bagian dari dualitas, objek dan subjek, keduanya bersama. Jika tidak ada objek, subjek langsung menghilang. Itulah sebabnya Buddha mengatakan, bahwa ini adalah keadaan anatta, keadaan tanpa ego, tanpa aku. Tidak ada konten, tidak ada pengamat. Lalu apa yang tersisa? Hanya keseluruhan yang tersisa, hanya yang total. Namun yang total itu hanya bisa ditunjukkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa didefinisikan. Jadi, jangan tanya bagaimana rasanya. Tidak ada seorang pun yang merasakannya, tidak ada yang merasakannya, tidak ada yang bisa dirasakan juga. Keheningan mutlak. Dan keheningan yang tidak bertentangan dengan suara. Cinta murni, tetapi cinta yang tidak mengenal kebencian. Kepenuhan, tetapi kepenuhan yang sama sekali kosong. Begitulah kata-kata menjadi tidak berguna, dan pernyataan mistikus tampak sangat paradoks. Ludwig Wittgenstein berkata, tidak ada yang harus dikatakan, jika pengalaman itu tidak bisa diungkapkan, jika tidak bisa dikatakan, maka tidak boleh dikatakan. Tetapi itu juga masalah. Mistikus tidak bisa setuju. Itu tidak bisa dikatakan, tetapi upaya harus dilakukan. Tidak ada upaya yang akan memberikan keadilan pada pengalaman itu. Semua orang yang telah tahu telah sepenuhnya menyadarinya, tetapi tetap saja upaya telah dilakukan. Upaya tidak benar-benar untuk menggambarkannya, tetapi upaya untuk menciptakan kerinduan di dalam dirimu. Dan kerinduan yang sesungguhnya muncul, bukan karena perkataan sang master, melainkan karena sang master sendiri, kehadirannya. Jika dirimu jatuh cinta pada sang master, maka kehadirannya mulai membuka beberapa pintu, yang tidak dirimu ketahui dalam dirimu. Sesekali jendela tiba-tiba terbuka, dan dirimu melihat sekilas. Sesekali dirimu dipindahkan ke dunia lain, ke dimensi lain. Kehadiran sang master harus dicicipi, itu adalah cita rasa pencerahan. Kehadiran sang master harus dibiarkan meresap jauh ke dalam dirimu, itulah satu-satunya cara untuk mengetahui sesuatu tentangnya. Yesus berkata, makanlah aku. Pada malam terakhir, ketika ia mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya, ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah aku. Makanlah aku, cernalah aku. Dan setiap kali kamu makan, dan setiap kali kamu memecah-mecahkan roti, ingatlah aku. Dan kemudian ia menawarkan anggur kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku. Minumlah aku, dan setiap kali kamu minum anggur, ingatlah aku. Ya, itu adalah makanan bagi jiwa, oleh karena itu ada roti, dan ya, itu adalah anggur, karena ia memabukkanmu dengan yang ilahi. Mendekatlah kepada sang master. Singkirkan baju zirahmu, singkirkan pertahananmu. Singkirkan pikiranmu. Lupakan dirimu sendiri lebih dan lebih lagi, agar dirimu bisa semakin dekat. Dalam keintiman itu, sesuatu pasti akan terjadi.
Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.